kemana? Mau pulang, Bu. Kok pulang? Sotonya nggak dimakan, nggak enak ya? Nggak suka? Saya suka, Bu. Tapi barusan Mama tiba-tiba telepon. Nggak tahu sih ada apaan, jadi harus buru-buru pulang. Oh ya udah kalau gitu sekalian dibungkus buat mama kamu ya. Mbak, bungkusin 2 ya. Sebentar ya, Nak. Ini pasti ada yang nggak beres nih. Tapi apa ya? Perasaan aku nggak enak. Kayak ada sesuatu di tempat ini. Ya, makasih Mbak. Papa. Bagus. Kamu sekarang udah bisa main kabur ya. Kamu berantem. Roy, kalau mau jadi cowok, bukan begini caranya. Papa tahu apa sih, Pak? Mau Roy berantem atau gimana? Itu bukan urusan Papa. Bukan urusan Papa. Kamu ini anak Papa. Masa Papa mau biarkan kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Shirley putusin aku karena aku kurang maco, Pak. Shirley juga bilang aku cowok lemah, Pak. Aku diputusin, Pak. Dan aku mau buktiin kalau semua omongannya itu salah, Pak. Dia tinggalin aku, Pak. Maco bukan berarti memukul. Sok jagoan, berantem. Tapi, Pak. Dengarin Papa. Maco yang arti sebenarnya itu, kamu bisa berbuat kehidupan menolong orang lain. Shirley itu tidak cocok buat kamu. Itu petunjuk Tuhan, kamu harus tahu. Kasihan mama kamu. Harusnya tadi kamu yang menolong mama kamu. Mama kenapa, Pak? Kamu lihat sendiri keadaan mama kamu di kamar. Ma. Mama kenapa? Roy, Mama takut, Roy. Ada apa sih, Ma? Hah? Kamu bisa takut gini? Jelangkungnya balik lagi. Jelangkungnya ada lagi? Mama takut. Bukannya sudah dibakar, Ma? Kok bisa ada dan ganggu Mama lagi sih? Siapa sih pria yang teror kamu, Ma? Kamu bisa lihat, Roy. Kayak nggak bisa, Pak. Roy, ini buat nolong mama kamu. Kok malah kamu bilang nggak bisa lihat? Jangan paksa Roy, Pak. Roy pasti lagi capek. Ya udah, aku balik ke kamar dulu ya, Ma. Pak. Roy, pesan Papa cuma satu buat kamu. Jaga mama kamu. Roy masih terbebani. Jangan paksa dia. Mau sampai kapan dia begitu? Dan sejak Roy melihat yang tidak wajar dalam soto Pak Jarot, kami pun dilarang makan soto Pak Jarot. Tapi papanya Roy jadi berbantah dengan Roy. Karena hampir semua yang dilihat Roy yang negatif saja. Jangan dimakan, Pak! Mah, Oma! Sotonya bau dan banyak belatungnya. Belatung? Ngaco kamu. Udah jelas soto ini enak. Kamu lihat daging dan kuahnya. Makanya laris. Pak, jangan dimakan, Pak. Kenapa sih pada nggak percaya? Roy lihat sendiri, ada yang aneh di restorannya. Roy, Papa perhatiin. Sejak kamu putus sama Shirley jadi nggak benar. Semua yang kamu lihat jadi negatif. Ini mungkin perasaan kamu lagi galau. Udah jelas soto ini top dan laris. Roy. Roy, Roy.
Ini anak jadi sok bener banget sih. Ya sudah lah, Pak. Mungkin saja apa yang Roy bilang itu emang bener. Ini bisa aja pengaruh perasaan Roy yang lagi galau itu. Sabar. Nanti Mami yang kasih tahu. Kasihan Roy. Lagi punya masalah sama Shirley. Lo gak mungkin ngelakuin semua ini sama gue, Sher. Lo pasti masih cinta sama gue, Sher. Mulai sekarang kamu lupain aku. Sher, jangan pergi, Sher. Sher, kita bisa ngomongin baik-baik, Sher. Siapa sih, Sher, yang gantiin gue, Sher? Sepatu apa sih, Sher? Dan aku merasa maco loh, nggak kayak pacar kamu tuh. Siapa namanya? Si... Roy. Iya, dia sih emang masih seumuran aku. Beda banget sama kamu yang udah dewasa. Kamu tuh cocoknya sama aku. Roy? Roy? Ini Roy. Bangun. Ngapain lu ngintip-ngintip gue? Badut banget sih lo. Lihat, lusur tau gak sih lo? Guys, lihat nih. Ada badut. Kasihan udah diputusin sama pacarnya masih aja stalking. Roy tidak mau cerita apa yang terjadi pada malam itu. Tapi saya tahu apa yang terjadi pada Roy. Pasti ada hubungannya dengan Shirley. Saya dan papanya Roy sangat prihatin. Papa mau kemana pagi-pagi? Papa! Ada apa lagi? Mending Papa naik motor aja deh, Pak. Aku khawatir nanti ada mobil yang meleng ngebut terus nabrak mobil Papa, malah repot, Pak. Kamu nih Roy, jangan suka nakut-nakutin orang. Pak, tapi Pak Roy... Roy, kamu ini gara-gara ribut sama Shirley. Yang ada penglihatan kamu negatif semua. Pak, tapi Roy beneran lihat sesuatu yang aneh, Pak. Udah, Papa buru-buru. Pak, tunggu, Pak. Pak. Roy lagi galau begini. Masa mau nakutin papanya? Buka! Pak, maaf. Saya disuruh bos saya ngebut. Siapa bos kamu? Kenapa? Pak Jarod, ternyata tetangga sendiri. Pak Jarod bisa turun sebentar, Pak, kita bicara. Kamu ngomong sama dia aja. Percuma, kamu ngomong sama saya juga saya nggak mau ganti. Dia yang bayar. Yang benar aja, Pak. Masa saya minta ganti sama supir Bapak? Lagi pula sepertinya kejadian ini bukan kesalahan supir Bapak. Kan Bapak yang minta ngebut. Saya ngomong sama Bapak juga percuma. Cuman ngabisin waktu saya aja. Tisno, kamu kasih gaji kamu sama dia. Iya, Pak, ya. Udah selesai kan? Kamu bisa temuin dia di depan rumah saya. Kok Pak Jarod jadi sombong begitu ya? Mas Jarod tunggu aku, Mas. Mas mau kemana, Mas? Apa? Mas, kamu tahu kan kalau ibu sakit. Ibu kamu tuh sakitnya udah lama. Sekarang kenapa kamu nyalain aku? Aku butuh uang, Mas. Kamu itu jadi istri
istri biasanya cuma minta uang terus. Udah untung dulu kamu aku nikahin, jadi sekarang kamu bisa tinggal di rumah mewah. Hah? Udah sana, aku mau buru-buru. Tapi kamu gak bisa tinggalin aku kayak gini aja, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Tolong aku, Mas. Aku mohon, Mas. Mas Jarot! Bu, nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Mas Jarot! Mas mau kemana? Kamu kembali, Mas. Kamu sama sekali gak punya tanggung jawab sama orang tua, Mas. Udah seharusnya orang tua kamu itu jadi tanggung jawab kamu. Jangan nyusahin orang lain. Kamu bilang orang lain, Mas. Diam kamu. Mas, aku butuh kamu, Mas. Aku lagi perlu kamu, butuh kamu, Mas. Aku mohon. Mau denger ya? Urus ibu kamu sendiri. Suruh siapa punya ibu penyakitan. Siapa perempuan itu, Mas? Keluar kamu. Berani kamu ganggu sangat. Keluar. Mikir. Enggak. Aku nggak mau lagi ngurusin urusan orang. Aku capek. Hidup aku aja nggak keurus. Kamu jangan urusin hidup aku lagi. Mas Jarot. Makhluk apa itu? Baunya sampai ke sini. Mas Jarot! Mas Jarot! Aku nggak peduli. Makhluk apapun itu. Aku bukan pahlawan yang selalu nolongin orang. Ibu mauin Desi, Bu. Desi gak bisa ngurus Ibu. Bu Desi, ibu yang sabar ya Bu ya. Desi, sini kamu. Kamu itu kalau dipanggil sama suami yang nurut. Samperin suami. Apapun keadaannya, ibu kamu itu udah mati. Mas, aku lagi berduka, Mas. Kamu tega sih? Aku udah bilang berapa kali. Jangan lama-lama kamu nyimpen mayat ibu kamu di rumah ini. Suruh mereka bawa keluar dan kuburkan. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok kamu jadi seperti ini sih, Mas? Hidup kamu itu banyak drama ya? Hah? Kamu pikir ibu kamu itu siapa? Banyak uang, punya pangkat, harus dihormati. Hah? Iya. Sekarang bawa, kuburin. Dan satu lagi. Untuk semua biaya penguburan ibu kamu pakai uang kamu dan pakai uang yang dikasih sama warga. Karena aku nggak akan pernah mau ngeluarin uang buat hal-hal kayak gini. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita mengumpulkan uang lagi untuk bantu biaya pemakaman Bu Desi? Baik, Ibu. Saya setuju. Biar kita semua patungan aja, Bu. Ibu Desi, ini ada sedikit titipan dari ibu-ibu sini untuk bantu biaya pemakaman. Ibu gak usah ngerepotin. Diterima saja, Bu. Ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Itu ada suara anak kecil, ada ponakan ibu di sini. Oh, suara anak tetangga kali, Bu.